Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jolo Dewi Gunas, sebagai kelompok satu dari rombel 2 metode numerik. Sini saya akan mengantarkan penjelasan terkait metode Newton-Raphson oleh kelompok 1 rombel 2 yang beranggotakan saya yang menyusun PPT, lalu ada Atika Dewi Stiani Putri yang sebagai mencari problem solving 1, lalu ada Sinta Dewi Kurniawati juga terkait dengan problem solving, lalu Raffi ada Setiawan juga mengerjakan problem solving, lalu Setia Budi Arif Prabowo mengerjakan demo simulasi dari MATLAB itu sendiri. Baik, sebelumnya saya akan mulai terlebih dahulu terkait penjelasan tentang metode Newton-Raphson sendiri. Next. Oke, metode Newton-Raphson ini sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tak linear secara numerik. Secara numerik maksudnya penyelesaian persamaan dengan pendekatan angka tertentu yang hasilnya akan mendekati hasil sebenarnya atau bahkan dengan hasil secara numerik, tergantung dengan galet yang ditentukan. Nah, persamaan tak linear adalah persamaan yang pangkat salah satunya variabelnya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Misalkan 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 dan seterusnya. Sementara penyelesaian dari persamaan tak linear adalah nilai dari variabelnya, misalkan x, yang memenuhi persamaan tersebut atau biasa dengan akar dari persamaan tersebut. Lanjut, untuk pengantarnya sendiri, metode Newton-Raphson ini biasanya digunakan dalam mencari akar dari suatu persamaan non-linear jika diasumsikan f mempunyai turunan kontinu f aksen. Metode Newton-Raphson sering digunakan karena kesederhanaannya dan mempunyai konvergensi yang cepat. Karena metode ini merupakan metode terbuka, maka tetap diperlukan nilai tebakan awal untuk x0 atau tebakan awalnya itu sendiri. Secara geometri, metode Newton-Raphson hampir sama dengan metode Regufalsi, yang dimana bedanya hanya pada garis yang dipakai adalah garis singgung pada metode Newton ini. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Di sini ada algoritma metode Newton-Raphson. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi fx dan f aksen x. Lalu yang kedua, tentukan toleransi error atau galet dan iterasi maksimum. Lalu yang ketiga, tentukan nilai pendekatan awal x0 yang tadi telah saya jelaskan. Lalu yang keempat adalah hitung fx0 atau pada iterasi yang awal atau karena 0 dan f1x0. Lalu pada yang tahap kelima itu adalah cara menentukan iterasinya. Yang pertama yaitu iterasi yang maksudnya iterasi 1 sampai dengan iterasi yang kesekian hingga mendekati hasil dari akar persamaan tersebut, yaitu rumusnya adalah xn plus 1 sama dengan xn min f xn per f aksen xn. Lalu yang terakhir adalah akar persamaan adalah nilai x yang terakhir diperoleh atau yang mendekati dengan akar persamaannya, atau nantinya bisa menggantikan x, itu bisa memenuhi x dalam persamaan di awal tadi. Lalu di sini ada contoh soal, hitung akar fx, hitung akar dari persamaan fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan galet 0,00001 dan x0 sama dengan atau nilai tebakan awalnya adalah 0,5000 sekian. Penyelesaiannya yaitu pertama kita menentukan fx dan f aksen x. Di sini fx-nya adalah ex min 5x kuadrat, sementara f aksen x-nya adalah e pangkat x min 10x. Jadi iterasi Newtonnya adalah xr sama dengan xr min 1 sama min e akar min e pangkat pangkat x r min 1 min 5x kuadrat min 5x r min 1 kuadrat. Jadi misalkan di sini nanti x1 berarti sama dengan
X R1 atau X1 kurang 1 berarti X0 min E pangkat X0 min 5X kuadrat min 5X 0 kuadrat, lalu yang di bawah E X0 min 10X 0, jadi seperti itu ya. Selanjutnya berikut penyelesaiannya setelah menentukan fx dan fx aksen dan juga iterasi Newtonnya. Kita lanjut, di sini saya mencontohkan X1 aja atau iterasi pertama. Jadi X1 sama dengan X0 min X pangkat 0 min 5X 0 kuadrat per X0 min 10X 0. Jadi jika sudah dimasukkan berarti X1 sama dengan 0,5 min 0,00001 pangkat 0,5 min 5 kali 0,25. 0,25 ini sendiri berarti hasil 0,5 kuadrat. Lalu yang di bawah, lalu pembaginya yaitu 0,00001 pangkat 0,5 min 10x min 10 kali 0,5. Lalu dari hasil hitungan di atas, maka X1 nya adalah 0,618976, dan dimana nantinya dimasukkan pada rumus XR min 1. Jadi hasilnya adalah 0,5 kurangi 0,618976 yang hasilnya 0,118976. Begitu juga seterusnya untuk iterasi yang kedua, iterasi ketiga, lalu iterasi keempat dan seterusnya hingga mendekati hingga mendekati X yang memenuhi dari persamaan di awal tadi. Dan hasil dari contoh soal itu tadi, iterasi-iterasi yang kesekian sampai mendekati hasil atau sampai memenuhi dari X dari persamaan tadi, persamaan kuadrat yang tadi, berarti di sini kita dapatkan pada iterasi yang keempat. Pada hasil yang keempat itu XR nya adalah 0,605276. Tapi yang bagian yang terpenting di sini adalah XR min 1 nya ini mendapatkan hasil 0,0000 yang dimana ini sudah memenuhi dari akar persamaan yang dari X persamaan itu. Ini adalah demo MATLAB yang akan disampaikan oleh saudara Setia Arif Budi Prabowo. Lalu setelah demo MATLAB nanti akan disampaikan problem solving oleh 3 rekan-rekan saya, yaitu Rafli Hadi Setiawan, Atika Dewi Setiani Putri, lalu ada Sinta Dewi Kurniawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang Newton-Raphson serta mendemokannya. Di sini saya menggunakan MATLAB online atau MATLAB berbasis website. Nah, langsung saja kita menuju ke programnya. Nah, pada baris awal di sini terlihat jelas fungsinya yaitu membersihkan command window, sama halnya dengan baris kedua dan ketiga. Nah, ketika program dijalankan, maka secara otomatis program akan membersihkan layar kerja terlebih dahulu. Kemudian lanjut pada baris kelima. Nah, di sini terdapat display yang artinya menampilkan tulisan Newton-Raphson yang ada pada program ini. Kemudian lanjut pada baris ke-6. Nah, di sini berfungsi untuk menginputkan atau memasukkan nilai fungsi fx. Nah, kemudian pada baris ke-7 terdapat kata inline. Nah, inline ini kadang-kadang kita hanya memerlukan fungsi yang hanya digunakan sesaat dan tidak perlu disimpan sebagai M-file. Nah, fungsi seperti ini dapat didefinisikan langsung pada command window. Lanjut pada baris ke-8, yaitu menginputkan turunan fungsi. User menginputkan turunan fungsi f. Kemudian pada baris ke-9 di sini sama halnya pada baris ke-7, yaitu terdapat inline di dalamnya.
Kemudian pada baris ke-10 di sini untuk menginputkan tebakan nilai awal atau memasukkan nilai awal. Lanjut pada baris ke-11 di sini berfungsi untuk menginputkan nilai toleransi. Kemudian pada baris ke-12 di sini untuk mendeklarasikan variabel i sama dengan 0. Kemudian lanjut pada baris 13 display. Di sini memang dikosongkan untuk memberikan jarak antara bagian awal dan bagian program atau bagian isi. Lanjut pada baris ke-15, 16, 17. Nah, di sini hanya berisi display. Nah, atau bisa saya sebut sebagai header yang berisi i, xn, fxn, f1, xn, kemudian galat. Lanjut pada baris ke-18. Nah, di sini terdapat perulangan while. Nah, yaitu ketika absolut fx1 lebih besar dari toleransi 1, maka kerjakan perintah selanjutnya. Oke, di sini yang dimaksud absolut yaitu nilai mutlak. Kemudian pada baris 19 sampai dengan baris 24, nah di sini merupakan proses untuk mencari x2, x3, x4 dan seterusnya. Nah, pada baris 20 di sini dapat terlihat di sini merupakan rumus untuk mencari xx selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat kata feval. Nah, feval itu merupakan atau cara untuk mengeksekusi fungsi yang dispesifikasi oleh string yang kita gunakan. Nah, itu feval. Kemudian lanjut pada baris 21. Nah, di sini itu yang berarti melambangkan galet sama dengan absolut. Nah, di sini merupakan rumus untuk mencari galet. Nah, selanjutnya pada baris ke-22 ini menampilkan hasil eksekusi atau hasil olah program. Nah, di sini terdapat string i.0f. Nah, di sini yang berarti menampilkan nilai 1 kolom dengan nilai 0 angka di belakang koma. Nah, di sini berisi nilai i. Kemudian lanjut sebelahnya. Nah, di situ menampilkan nilai x1 space-nya 15 dengan nilai 6 angka di belakang koma. Lanjut yang di sebelahnya menampilkan nilai fx1 space 15 kolom dengan nilai 6 angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya yaitu f_div x1, kemudian space-nya 15 kolom dengan nilai 6 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan nilai space-nya 15 kolom dengan nilai 6 angka di belakang koma. Baik, kemudian selanjutnya yaitu pada baris ke-23 di sini menunjukkan setiap syarat memenuhi maka i akan bertambah 1. Nah, jika syaratnya memenuhi maka i-nya akan bertambah 1. Kemudian lanjut pada baris ke-24. Nah, di sini merupakan persamaan untuk menghitung akar fungsi selanjutnya. Nah, hasil ini didapatkan setelah perhitungan dari baris ke-20. Nah, kemudian lanjut pada 24 yaitu persamaan untuk menghitung akar fungsi selanjutnya. Nah, kemudian pada baris 25 n yang berarti prosesnya berakhir atau selesai programnya, atau juga bisa diartikan perulangannya telah selesai, telah berakhir. Kemudian lanjut pada baris ke-27. Nah, di sini sama halnya pada baris 20, dan 21. Nah, di sini merupakan rumus untuk mencari x selanjutnya dan juga galat. Kemudian pada baris 29 ini sama halnya dengan baris ke-22, yaitu mencetak atau memprint atau memperlihatkan output dari hasil program tersebut. Kemudian didisplaykan kosong untuk memberikan jarak. Kemudian pada baris ke-33 ini
mencetak hasil perhitungan di atas. Nah, jadi setelah program telah dikerjakan semua, telah memenuhi syarat, maka program akan mencetak hasil perhitungan di atas. Nah, di sini maka outputnya akan berisi jadi akar persamaan di atas adalah di sini ada %f yaitu berarti menggunakan float yang berisi nilai x1. Oke, selanjutnya mari kita demonstrasikan program ini. Kita klik run. Nah, di sini kita memasukkan nilai fx-nya. Ini saya ambil dari salah satu contoh soal yang telah dibuat oleh teman saya. Langsung saja kita pilih. Nah, kita masukkan. Kemudian juga selanjutnya kita memasukkan turunan fungsi f. Nah, turunan fungsi f ini merupakan turunan dari fungsi f yang tadi kita masukkan, yaitu x pangkat 5 min x min 10. Nah, maka kita cari turunan fungsi tersebut, kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu memasukkan nilai awal. Nah, di sini yaitu memasukkan nilai tebakan. Nah, pada soal di sini nilai awalnya yaitu 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan toleransinya. Toleransi di sini pada soal tertera yaitu 1%, maka kita tulis yaitu 0,01. Nah, maka program akan mengeksekusinya dan inilah hasilnya. Nah, didapat jadi akar persamaan di atas adalah 1,633641. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dewi Kurniawati, NIM 53024-229 dari kelompok 1, rombel 2, hari Senin jam 7. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal atau problem solving menggunakan metode Newton-Raphson. Langsung saja. Tentukan akar persamaan 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurangi 6 dengan titik awal atau tebakan awal x0 sama dengan 3 dan nilai toleransi 1% atau sama dengan 0,01. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurangi 6 dengan fungsi turunan 12x pangkat 2 dikurangi 30x ditambah 17 dengan tebakan awal sama dengan 3 dan nilai toleransi sama dengan 1% atau sama dengan 0,01. Langsung saja masuk ke perhitungan pertama, yaitu dengan mengganti nilai x dengan nilai tebakan awal yaitu 3. Sehingga setelah dihitung akan menghasilkan X1 sama dengan 2,48571 dengan nilai galet sama dengan 0,20689. Masuk ke perhitungan iterasi kedua dengan mengganti nilai X 2,48571 yang dihasilkan dari X1 dari hasil iterasi 1. Dan setelah dihitung menghasilkan nilai X2 sama dengan 2,18342 dan nilai galet dengan hasil 0,13844. Masuk ke perhitungan ketiga, iterasi ketiga, yaitu dengan mengganti nilai X dengan 2,18342 yang dihasilkan dari nilai X2. Dan setelah dihitung, menghasilkan nilai X3 sama dengan 2,04045. Dan nilai galet dengan nilai 0,07006. Masuk ke iterasi keempat, perhitungan iterasi keempat, dengan mengganti nilai X
2,04045 yang dihasilkan dari nilai X3, dan setelah dihitung menghasilkan nilai X4 sama dengan 2,00265 dengan nilai galet 0,01887. Kemudian masuk ke perhitungan kelima pada iterasi kelima, yaitu dengan mengganti nilai X 2,00265 yang dihasilkan dari nilai X4, dan setelah dihitung akan menghasilkan nilai X5 sama dengan 2,00001 dengan nilai galet 0,00131. Masuk ke perhitungan ke-6 dengan mengganti nilai X 2,0001 dan setelah dihitung akan menghasilkan nilai X6 sama dengan 2,0000 atau sama dengan 2 dengan nilai galet 0,00005. Masuk ke iterasi ke-7, yaitu dengan mengganti nilai X dengan 2 dari hasil nilai X6 sebelumnya. Sehingga setelah dihitung akan menghasilkan nilai X7 sama dengan 2 dengan nilai galet sama dengan 0. Kemudian jika disajikan dalam tabel maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat. Jadi kesimpulannya akar persamaan dari fungsi 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurangi 6 adalah 2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carilah salah satu akar fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 2 di mana x0 sama dengan 2 dan toleransi 1%. Langkah-langkah mencari akar dengan metode Newton-Raphson. Yang pertama, pilih XO per Xn sebagai tebakan akar awal. Selanjutnya, lalu cek fxo. Jika hasilnya sama dengan 0, maka proses berhenti. Dan apabila fx0 hasilnya tidak sama dengan 0, maka proses akan dilanjutkan. Selanjutnya, mencari akar baru. Xn plus 1 sama dengan Xn kurangi fxn per f(xn) xn. Untuk menghitung galat adalah nilai mutlak dari xn plus 1 min xn per xn plus 1. Untuk iterasi yang kedua, gunakan akar baru, yaitu x0 hasil dari xn plus 1. Lakukan berulang kali hingga hasil fxo sama dengan 0. Iterasi yang pertama yaitu tentu xo sama dengan 2. Lalu F2 sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 dikurangi 2, ditemukan min 2. Selanjutnya F aksen 2 sama dengan 2 kali 2 kurangi 2 sama dengan 2. Akar barunya yaitu X1 sama dengan XO min FXO per F aksen XO 2 kurangi min 2 per 2, ditemukan 2 min 1 sama dengan 3. Galatnya adalah nilai mutlak dari X1 per nilai mutlak X1 kurangi XO per X1 sama dengan 3 min 2 per 3 sama dengan 0,33. Lalu iterasi yang kedua, nilai XO diganti dengan XN plus 1. Jadi X1 nya adalah 3. Cek X1 sama dengan 0. F3 sama dengan 3 kuadrat kurangi 2 kali 3 kurangi 2 sama dengan 1. Lalu F aksen 3 sama dengan 2 kali 3 min 2 sama dengan 4. Akar barunya X2 min X1 sama dengan X2 sama dengan X1 min Fx1 per F aksen X1 sama dengan 3 kurangi 1 per 4 ditemukan 2,75. Lalu galatnya nilai mutlak X2 kurangi X1 per X2 sama dengan 2,75 kurangi 3 per 2,75 ditemukan 0,0909. Lalu iterasi yang ketiga, nilai X1 diganti dengan nilai Xn1 plus 1 sama dengan X2.
yaitu 2,75. Lalu F 2,75 sama dengan 2,75 kuadrat dikurangi 2 dikali 2,75 dikurangi 2 ditemukan 0,0625. Lalu F aksen 2,75 sama dengan 2 kali 2,75 dikurangi 2 sama dengan 3,5. Lalu akar barunya X3 kurangi X2 dikurangi Fx3 per F aksen X2 sama dengan 2,75 min 0,0625 per 3,5. Ditemukan hasil 2,7321486. Lalu galatnya nilai mutlak X3 kurangi X2 per X3 sama dengan 2,73214 dikurangi 2,75 per 2,73214 sama dengan 0,011785 per 2,72314 ditemukan hasil 0,00653. Jadi salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 2 di mana xo adalah 2 dan toleransi 1% adalah 2,7321486. Untuk galatnya berhenti di 0,0653 karena terdapat toleransi 1%. Jadi sudah berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dewi Stiani dengan NIM 530242028. Saya di sini akan menjelaskan mengenai problem solving pada metode Newton-Raphson dengan mengambil soal, yaitu carilah salah satu akar suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 5 min x min 10 di mana x0-nya ini sama dengan 1 dengan toleransi 1%. Sebelum memasuki pembahasan, perlu diketahui bahwa langkah-langkah mencari akar dengan metode Newton-Raphson adalah yang pertama, pilih xn atau x0-nya terlebih dahulu sebagai nilai tebakan awal. Yang kedua adalah cek fxn-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Jika iya, maka proses akan berhenti, dan jika tidak sama dengan 0, maka proses akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Lalu langkah yang ketiga adalah turunkan fungsi fx menjadi f aksen x, lalu hitung nilai f aksen xn-nya. Langkah keempat adalah mencari akar baru, di mana rumusnya adalah xn plus 1 sama dengan xn min f xn dibagi dengan f aksen xn. Lalu langkah yang kelima adalah mencari nilai galatnya, yaitu nilai mutlak xn plus 1 dikurangi dengan xn dibagi dengan xn plus 1. Untuk langkah yang keenam adalah untuk iterasi kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu menggunakan akar baru yang sudah dicari pada iterasi sebelumnya. Untuk langkah yang terakhir adalah lakukan berulang hingga menghasilkan fxn-nya itu sama dengan 0. Masuk pembahasan, sudah diketahui bahwa fungsi fx-nya ini sama dengan x pangkat 5 min x min 10 dengan x0 sebagai nilai tebakan awalnya adalah 1 dengan toleransinya adalah 1% jika didesimalkan adalah 0,01. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini hanya akan menjelaskan secara terperinci pada iterasi yang pertama saja. Untuk iterasi yang kedua, ketiga, dan selanjutnya tidak akan saya jelaskan karena langkah-langkah yang digunakan sudah sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya atau sama dengan pada langkah-langkah iterasi pertama ini. Hanya saja berbeda pada angka-angka yang akan dimasukkan saja. Oke, lanjut pada iterasi yang pertama. Langkah yang pertama adalah tentukan dulu nilai tebakan awalnya ini. Pada nilai tebakan awal pada iterasi pertama adalah di sini x0 sama dengan 1. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua adalah cek apakah fx0-nya ini sama dengan 0 atau tidak. Jika tidak, maka proses akan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Sudah diketahui bahwa fx sama dengan x pangkat 5 min x min 10. Lalu fx0-nya ini adalah, masukkan saja x0 ini adalah sama dengan 1, maka fx0-nya ini sama dengan 1 pangkat 5 min 1 min 10, maka fx0-nya ini sama dengan min 10. Karena fx0-nya ini sama dengan 10 atau tidak sama dengan 0, maka proses akan berlanjut ke iterasi selanjutnya atau iterasi yang kedua. Langkah yang ketiga adalah turunkan fungsi fx menjadi f aksen x sama dengan 5 dikalikan dengan x pangkat 4 dikurangi dengan 1. Dihasilkan bahwa f aksen x0 ini sama dengan 5 dikalikan 1 pangkat 4 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 4.
Oke, langkah yang keempat adalah hitung akar baru dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi dengan fxn dibagi dengan f aksen n. Di sini x0-nya sama dengan xn, maka x0 ditambah 1 sama dengan di sini dihasilkan x1 sama dengan x0 dikurangi dengan fx0 dibagi dengan f aksen x0. F x0-nya ini adalah min 10 dan f aksen x0-nya ini adalah 4, maka 1 dikurangi dengan min 10 dibagi dengan 4 sama dengan 1 dikurangi min 25 sama dengan 3,5. Lalu langkah yang terakhir adalah mencari galat. Untuk rumus galatnya sendiri sama dengan xn plus 1 atau x1 dikurangi dengan xn atau x0 dibagi dengan x1 sama dengan 3,5 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 3,5 sama dengan nilai mutlak 2,5 dibagi dengan 3,5. Karena ini nilai mutlak maka tidak ada angka minusnya. Jadi nilai galatnya adalah 0,712851. Lanjut ke iterasi yang kedua. Pada iterasi kedua sama langkah-langkahnya sama dengan iterasi yang pertama, maka tidak akan saya jelaskan secara terperinci. Di sini nilai x0-nya diganti dengan nilai x1 yaitu 3,5 atau xn-nya di sini adalah x1. Kemudian cari fx1-nya di sini tidak sama dengan 0, maka lanjut ke iterasi yang ketiga. Kemudian di sini juga diketahui bahwa turunan fungsi dari f aksen x satunya ini adalah 749,3125. Kemudian menghitung nilai akar baru karena xn tadi sama dengan 1, maka xn plus 1-nya sama dengan di sini x2. Kemudian mencari nilai galatnya. Untuk iterasi yang ketiga sama, ini karena pada iterasi ketiga maka menggunakan nilai akar yang baru sama dengan menggunakan sama dengan x2-nya sudah diketahui pada iterasi sebelumnya. Kemudian cek apakah fx2-nya ini sama dengan 0 atau tidak. Karena ini tidak sama dengan 0, maka lanjut ke iterasi yang selanjutnya. Untuk langkah-langkahnya ini sama dengan pada iterasi pertama yang sudah saya jelaskan tadi atau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelum masuk ke iterasi yang pertama tadi ya. Ini sama dengan x4 menggunakan nilai akar baru yaitu menggunakan x3. Ini iterasi yang kelima menggunakan nilai x4. Untuk langkah-langkahnya sama pada iterasi yang pertama ataupun langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelum masuk ke iterasi yang pertama tadi. Untuk ke-6, ke-7 dan juga ke-8 ini juga sama dengan pada iterasi yang pertama. Lalu setelah dihitung semuanya dari iterasi yang pertama sampai dengan iterasi yang ke-8, maka jika dimasukkan ke dalam tabel, maka untuk iterasi yang pertama ini sama dengan iterasi yang ke-0 jika dituliskan di sini. Maka ini xn atau nilai akarnya adalah nilai tebakannya ini kan tadi pada iterasi pertama sama dengan 1, kemudian dihasilkan fxn-nya sama dengan min 10, kemudian f aksen xn-nya diketahui 4, lalu galatnya adalah 0,71428571. Karena ini pada iterasi sebelumnya, pada iterasi ke-8 ini kan mencari fx7-nya ini kan sudah sama dengan 0, maka iterasinya berhenti ya. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 5 min x min 10 dengan dimana x0-nya ini sama dengan 1 dengan toleransi 1% adalah 1,66334060018. Yang terakhir ini ya, nilai xn yang terakhir pada iterasi ke-8. Pada